Satu lagi pantun dulu. Pak Salam beli tomat, dibuang ke dalam sumur. Yang jawab Salana semangat, didoakan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur semua, sehat semua, masuk surga semua. Amin. Siap mendengarkan tausiah? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyami Ramadan haqqa hamdi. Akhrajna minadh dhulumati ilan nur waj'alna min khairi ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu la uhsi sana'an alaih. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bisunnatin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma yawman fi sabilillahi azza wa jalla zahzahallahu wajhahu 'anil nar bidzalikal yawm sab'ina kharifan amma ba'd. Kira-kira kita akan menyambut puasa berapa hari lagi? Ya, halo. Ya, itu merupakan harfun nida, huruf panggilan. Yang memanggil siapa? Allah. Nah, jadi Allah ini sedang memanggil kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, ini ternyata huruf ya ini di dalam Al-Quran yang merupakan huruf panggilan Allah itu sekitar 361 kali. Wow, ini banyak banget nih. Ya, jadi ya ini merupakan panggilan Allah sampai 361 kali. Ya, ayyuha diulang di dalam Al-Quran sampai 150 kali. Alladzina diulang di dalam Al-Quran sampai 1080 kali. Amanu diulang di dalam Al-Quran sampai 258 kali. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu berarti syarat puasa Ramadan pertama iman. Iman. Nah, pelan-pelan. Siapa orang yang beriman? Yaitu yang telah memenuhi syarat melaksanakan puasa. Di antara yang pertama harus Islam dulu. Jadi orang yang beriman, ya, syarat yang pertama Islam. Jadi orang kafir itu tidak boleh puasa. Ya, misalnya adikku sekalian, anak kan dua kanca Kristen gue takon nyung si oli puasa ora. Halo, jadi wong Kristen ora li puasa, ya, wong Katolik ora li puasa. Jadi selain Islam
Allah tidak menganjurkan untuk puasa Ramadan. Ya, jadi haram hukumnya. Anak kecil boleh nggak puasa? Nanti pahalanya untuk orang yang menyuruh puasa. Ya, belum tentu dapat pahalanya orang tua karena wong tuane orang tua puasa, si ngomong misalnya baik semuli mana. Sebab ada anak kecil puasa ternyata bapaknya orang puasa. Halo. Insya Allah yang hadir di sini bapaknya puasa kabeh ya. Puasa kabeh. Karena memasuki salah satu syarat sahnya puasa tadi pertama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Nah, jadi ulangi lagi, syarat sahnya puasa Islam. Jadi orang kafir tidak sah, haram. Termasuk agama-agama di Indonesia selain Islam ya, hafal itu dilarang berpuasa. Islam, balik, berakal. Jadi Allah tidak menyuruh puasa kepada orang gila. Jadi ternyata orang gila itu tidak dianjurkan puasa. Tidak dianjurkan puasa. Senggane. Ada itu sekalian yang hadir di sini buka bareng karo wong edan gelem-gelem. Salat bareng karo wong edan gelem-gelem. Maka Allah tidak menyuruh kepada orang yang tidak berakal. Ada seorang gila. Nah ini ada tapinya. Ana wong Islam wis balik terus berakal tapi orang belum puasa pada gue karo wong. Nah itu. Jadi sekalian ada orang Islam kemudian balik kemudian berakal enggak puasa sama dengan orang Islam. Jadi ada wong tua kayak wong tua agamanya Islam kemudian wis balik kemudian waras tapi orang puasa wong edan. Ini bisa terjadi karena nanti di bulan puasa itu banyak yang mendadak jadi karena apa tadi termasuk nanti ya kalau ada laki-laki sambil berjalan terus udut nanti udut itu termasuk wong edan nang awan-awan puasa ya? Jadi wong edan lagi halo wong edan lagi kenapa? Haram hukumnya merokok di siang hari haram ya. Jadi misalnya bapaknya ada itu sekalian tahun kamu Pak Ustaz aslinya rokoknya haram apa orang jawabannya haram. Kenapa haram? Nah ini perlu dicatetin itu namanya sorbut dukhon. Apa itu sorbut dukhon? Yaitu menghisap atau meminum asap. Beda dengan menghirup asap. Nah ini perlu ditulis nih. Meminum asap dengan menghirup asap itu beda ya. Misalnya anak mau bakar sampah karena anak sampai kemudian kita nggak sengaja menghirup nggak batal. Jadi ayo ulangi syarat puasa. Ayo ulangi semua syarat puasa apa saja. Satu Islam. Yang kedua balik. Ini yang cewek-cewek nih, yang perempuan. Ayo ulangi Islam, balik, kemudian berakal, kemudian mampu atau sehat, ya sehat dulu nggak apa-apa. Kemudian mampu, kemudian tidak dalam perjalanan, kemudian tidak haid dan tidak nifas. Oke, tadi sudah tahu pengertian balik ya. Yang umur 9 tahun kalau sudah bermimpi bagi laki-laki dan perempuan sudah bukan mencret ya, menstruasi ya, atau maksimal kesempurnaan balik adalah 15 tahun. Tapi kalau sudah mimpi wajib puasa ya. Oke, yang sudah wajib puasa. Ini pelajaran yang pertama. Maka di situ ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana cara mempertahankan iman?
Nah ini ya adikku sekalian, bagaimana cara mempertahankan iman supaya sampai kepada puasa dalam keadaan beriman. Aduh, caranya bagaimana? Nah, maka ada 3 aspek. Lah ini terlalu tinggi ya, nggak usah disampaikan ya. Jadi yang mudah-mudah saja. Kata Nabi, al-imanu yasidu wa yanqusu. Al-imanu yasidu wa yanqusu. Iman itu bisa naik, bisa turun, bahkan bisa hilang. Iman bisa naik, bisa turun, bisa hilang. Hati-hati. Nah, jangan sampai kita imannya hilang. Ya, kalau duitnya hilang masih bisa cari lagi. Kalau iman hilang, wah, ini berat banget nih. Ya, jadi iman naik. Maka dengan apa? Al-imanu yasitu bito'ah. Bito'ah, yaitu dengan istiqomah ketaatan kepada Allah. Wal imanu yang bil maksiat. Iman itu bisa turun bahkan bisa hilang dengan maksiat. Maksiat itu contohnya apa? Nah, hati-hati nih, perlu konsentrasi. Halo. Hai. Halo. Hai, halo. Masya Allah, ini konsentrasi lagi. Jadi iman. Maka di dalam puasa itu ada 2 golongan. Nah ini sudah mulai sesuatu pelajaran yang harus nanti diamalkan atau dipraktekkan atau bahasanya dimanifestasikan atau diaplikasikan. Banyak kata-kata nih. Diamalkan, dilakukan, dimanifestasikan, diaplikasikan di bulan suci Ramadan. Ada 2 golongan, hati-hati. Satu namanya golongan muhbitot. Yang kedua golongan muftirot. Nah, muhbitot pakainya ha, mim, ha, ba, to, ta. Muhbitot. Satunya muftirot. Nah, pelan-pelan nih. Ini ilmu yang nanti bisa dipraktekkan di bulan suci Ramadan. Oke, halo. Hai. Muhbitot. Pelan-pelan. Nih, dengarkan baik-baik. Golongan muhbitot adalah golongan orang yang melakukan suatu perilaku atau perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa. Halo. Jadi ada golongan yang dapat membatalkan pahala walaupun tidak membatalkan puasa. Paham nggak? Jadi puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Nah, hati-hati nih. Ini namanya golongan muhbitot. Golongan seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa walaupun tidak membatalkan puasa, tapi percuma. Jadi dapatnya lapar dan haus tok, ngelih karo ngorong. Jadi nanti banyak puasa yang dapatnya haus dan lapar. Akhirnya Rasulullah membawa makanan, ya. Kemudian makanan itu diberikan kepada wanita yang sedang marah-marah lagi. Bu, ini makan bu. Kata perempuan tadi, ya Rasulullah saya sedang puasa. Kemudian Rasulullah menyodorkan lagi, bu makan bu, ini makan bu. Ya Rasulullah saya sedang puasa sampai 3 kali. Makan bu. Lah ternyata orang yang marah ini lebih baik buka puasa ketimbang dilanjutkan. Oh, ini marah saja ini. Karena apa? Orang yang marah itu membatalkan pahala walaupun tidak membatalkan puasa, tapi lebih baik buka, itu kata Rasulullah. Nah, jadi paham ya? Paham. Jadi di bulan suci Ramadan jangan marah-marah, dibangunkan sahur jangan marah, kemudian buka puasa laka koloke aja marah. Nah ini nanti apa? Batal pahalanya. Oke, satu ini dicatat nih.
Kemudian yang lain-lain, contoh sing esuk puasa tapi gim-giman, anak wonge, anak bocahe. Nah, usahakan di bulan suci Ramadan hindari gim-giman. Walaupun tidak membatalkan puasa, enggak batal, tapi tidak mendapatkan pahala. Lebih baik baca Quran, berzikir dan lain sebagainya, atau belajar buka-buka pelajaran agama. Ini yang nanti akan mendapatkan pahala. Bisa dipahami ya? Nah, tadi muhtitot, yaitu perilaku yang dapat membatalkan pahala puasa walaupun tidak membatalkan puasa. Contohnya marah, berbohong, gim-giman terus, disuruh mama nggak mau, ini disuruh nggak mau, alasannya dan sebagainya, membuat orang tua marah lagi dan sebagainya. Jadi perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridhoi itu mengakibatkan kepada batalnya pahala. Jadi dapatnya lapar dan haus. Nah, yang kedua, golongan muftirot. Nah, ini golongan muftirot adalah perilaku yang dapat membatalkan puasa. Nah, kalau sudah batal puasa berarti batal juga pahalanya. Tidak mendapatkan pahala. Contoh, makan dan minum dengan sengaja. Kenapa harus diberi dengan sengaja? Halo? Kalau makan dan minum kemudian lupa, batal nggak puasanya? Batal. Nggak sengaja. Jadi begini contohnya kos kami, ya. Misalnya puasa sahur subuh, kemudian turu sadelet karena orang makan sekolah. Kemudian jam 9 urun anak donat enak nemen dipangan tam sampai ngeblek. Ini lagi puasa ya, batal apa ora? Itu karena lupa atau tidak sengaja. Tapi jangan main nggak sengaja, ya. Barang baru tuh, ini lagi puasa kalian baru. Nah, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau lupa nggak apa-apa, tapi jangan pura-pura lupa, pura-pura lupa. Oke, satu, makan dan minum dengan sengaja batal puasa, juga batal pahala tentu. Nah, yang kedua, apalagi? Coba yang membatalkan puasa apa saja selain makan dan minum dengan sengaja? Muntah dengan sengaja. Jadi kata-kata muntah dengan sengaja. Misalnya cangkemen di rok-rok, bermuntah. Kecuali tidak sengaja. Apalagi? Ayo. Murtad ya. Itu murtad membatalkan puasa juga membatalkan pahala. Murtad. Jadi makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, kemudian murtad. Kemudian, Pak Ustadz mau tanya nih, orang yang pingsan batal puasa enggak? Tidak. Kalau bisa dihindari di siang hari, walaupun tidak paham ya? Walaupun tidak batal, tetapi usahakan dihindari. Karena apa? Kalau tetes mata kadang-kadang bisa sampai ke tenggorokan. Paham ya? Ya, walaupun tidak batal, karena kan nggak langsung ke tenggorokan, hanya pengobatan ke tetes mata. Nah, tapi yang sederhana saja, ya, walaupun tidak membatalkan, tetapi ada sesuatu yang dihindari kalau bisa pada saat malam hari. Usahakan, kecuali memang betul-betul memang misalnya kos kelilipan apa perih pedes baru darurat diperbolehkan. Jadi tetes mata nggak membatalkan, tetes telinga, halo? Nah, tidak, tetap ya. Jadi sesuatu tapi perlu dihindari siang hari. Jadi ada perbuatan yang tidak membatalkan tapi perlu dihindari di siang hari. Terutama, nah ini pada saat tadi sikat gigi ya, tapi sederhana saja. Kemudian memakai parfum itu serot itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah keterlaluan, jadi ibaratnya sabotol ditumplek nanang awak, halo, nganggo parfum tumplek nah itu yang menjadikan ya orang lain malah lewat mukok ya. Karena ini kadang-kadang menjadikan batalnya pahala puasa karena berbuat yang berlebihan. Nah,
Ada yang mau tanya nggak? Nih, ada yang mau tanya nggak tentang puasa? Halo, ayo, berani tanya, berani tanya. Ya, supaya nanti sampai kepada ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikumusiyam kepada kamu orang yang beriman untuk puasa. Puasa itu maknanya apa sih puasa? Halo, ada yang tahu nggak arti puasa? Halo, ayo ngacung, ada yang tahu nggak puasa? Puasa itu diambil dari bahasa Arab namanya asyam atau as-saum. Asyam atau as-saum maknanya adalah al-imsak. Ada tahu nggak mana al-imsak? Yaitu menahan diri. Puasa itu artinya menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu penting. Contoh, ada sesuatu yang halal tapi jadi haram karena siang hari. Contoh, anak kolok halal, beli kolok. Kolok halal. Kenapa menjadi haram? Karena siang hari. Itu namanya puasa, menahan diri. Jadi misalnya anak kolok habis maghrib, anak es kelapa habis maghrib, habis maghrib semua. Akhirnya pada saat habis maghrib dendam, anak sing bukannya dendam beli. Jadi puasa sing esok beli barang sore dipangan kabeh. Halo, anak beli anak. Nah ini tidak boleh nih. Oke. Kau sudah terangkan ini, ya. Ini nggak usah lama-lama. Yang penting kira-kira tadi masih ingat nggak yang disampaikan Pak Ustadz? Masih ya. Puasa itu artinya menahan diri, menahan dari ya, tadi termasuk itu menahan dari godaan-godaan setan. Itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, termasuk godaan setan tadi, membatalkan pahala atau juga membatalkan puasa. Saya kasih satu pantun. Apa ya pantunnya kelalen dan hidup sangat menyakitkan tanpa kehadiran sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana hikmah dan keutamaan puasa. Karena puasa itu tujuannya menjadi orang yang bertakwa, tujuannya ya. Jadi iman itu bukan tujuan, iman itu merupakan syarat. Ya, jadi syarat orang puasa itu harus beriman. Iman itu syaratnya Islam, balik, kemudian berakal tadi saya sebutkan. Nah, tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. La'allakum ini merupakan harfu taroji, harapan. Jadi orang yang berpuasa itu ada satu harapan. Harapannya, nah ini yang perlu diluruskan nih, adik-adikku sekalian. Ini pernah ibu-ibu ditanya, "Bu, sama puasa tujuannya apa?" "Badak, Pak Ustadz." "Wah, puasa tujuannya badak." Nah, ini perlu diluruskan ya. Puasa itu tujuannya bukan badak, bukan lebaran, tapi kata Allah la'allakum tattaqun, tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu apa? Nah, imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah. Jadi adik-adikku sekalian, yang namanya takwa sudah hafal semua ya. Jadi melakukan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang namanya imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah. Nah, adik-adikku sekalian, yang terakhir, orang yang bertakwa itu tujuannya akan masuk surga. Orang yang bertakwa tujuannya masuk surga. Nah, syaratnya adalah tadi iman dan amal. Iman dan amal. Iman itu kalau diterangkan sangat panjang. Ini waktunya sudah sampai ya. Yang penting tadi puasa sudah paham, maknanya menahan diri, jangan marah-marah di bulan puasa. Misalkan lebaran terus nggak dibeliin baju baru, marah nggak? Halo? Orang misalnya Pak Ustadz.
Usahakan nanti sampaikan kepada mama ya, mama, bapak, pak, kalau pengen konsentrasi puasa, beli baju barunya sebelum puasa. Halo ya, jadi tunggu baju tuli misalnya. Jangan sampai puasa kita termasuk orang-orang yang nanti akan mendapatkan sesuatu yang memang tidak diinginkan oleh Allah. Jadi saumul awam, saumul khawas bil khawas. Maka ada bapak-bapak, halo nih terakhir nih, anak bapak-bapak takon, esuk-esuk jam 7, jam 8 wis takon maring ibune, Bu, engko sore sih bukannya apa? Loh, masih pagi, kok sudah tanya sore bukannya apa? Maka ini termasuk golongan saumul awam, orang yang tidak mendapatkan pahala. Nah, jadi pagi-pagi jangan tanya buka dulu ya. Kalau tanya, berarti sudah tanya buka pagi-pagi berarti apa? Pikirannya nggak puasa, mulutnya nggak puasa. Jadi yang namanya puasa itu apa sih? Bukan hanya nahan lapar dan haus, tapi matanya puasa, halo. Nah, mulutnya puasa, telinganya puasa, pikirannya puasa, semuanya harus puasa. Jangan sampai hanya ngelih karo ngorok. Tapi tadi yang disebutkan tadi dim-dimon itu artinya apa? Berarti matanya nggak puasa, tangannya nggak puasa, dan lain sebagainya. Lah cukup Pak Ustadz, Pak Guru. Nah, mudah-mudahan ya. Nih sebelum ditutup, kira-kira ada yang mau tanya nggak? Kira-kira? Nah, silakan tanya. Diulangi lagi biar sudah pada dengar pertanyaannya. Kalau puasa pikirannya ngabuburit dan makanan yang enak. Oh, sudah apa lagi? Cukup? Nah, Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Bukan luar binasa ya, tapi luar biasa. Ini mewakili kita-kita nih. Bagaimana hukumnya puasa tapi pikirannya ngabuburit? Ngabuburit tahu nggak sih? Tahu. Apa? Nah ini ingat ini. Nah, ini perlu didengarkan nih. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. 1, pemimpin yang adil. Oke? Yang kedua, orang yang dizolimi. Dan yang ketiga, orang yang berpuasa sampai buka. Saat doa dikabulkan, waktu yang terpenting adalah saat menjelang buka. Halo? Maka jangan digunakan untuk ngabuburit, tapi berdoa kepada Allah. Itu 1. Jadi waktu ngabuburit digunakan untuk berdoa. Bisa ya nanti ya. Nah, yang kedua, ini masuk ngabuburit ini bisa menjadikan golongan tadi muhbitot, bisa menghilangkan pahala puasa. Loh ini walaupun puasanya sah, halo ya ngabuburit nih, nanti bisa disampaikan nih kepada kakak-kakak kita, aja ngabuburit baik, kecuali mau beli lauk untuk buka. Ya boleh ya, kalau tapi jangan sampai untuk jalan-jalan sambil cuci mata. Cuci mata ngerti cuci mata? Cuci mata gue ndelokno ya, sing seneng-seneng, apalagi pikirannya. Nah tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau puasa pikirannya sing bayangna enak-enak? Berarti pikirannya orang puasa. Misalnya ngunyung dong bukong kok ayamnya kayak Ipin Upin. Halo? Anak ayam kayak Ipin Upin. Apa? Paha kempol ya. Ini sudah nggak, berarti sudah nggak dapat pahala. Nah, udah ya paham ya. Jadi puasa itu tidak boleh memikirkan makanan yang enak-enak, ngabuburit, harus dipakai dengan doa. Begitu ya. Ini waktu mustajab pada saat doanya terkabul, saat mau buka. Jangan digunakan untuk ngabuburit, apalagi nongkrong-nongkrong, ngobrol, kemudian hibah tahu hibah ya? Ngrasani. Wah, ini puasanya orang kanggo. Walaupun tidak kodo paham nggak kodo? Walaupun puasanya tidak usah nyaur, tapi tidak mendapatkan pahala. Kata Rasulullah, puasanya percuma. Paham ya? Masya Allah. Jadi usahakan tahun ini ngabuburit diganti dengan doa dan baca Quran.
pikirannya jangan sampai membayangkan makanan, berarti pikirannya ora puasa. Cukup ya.